Halo teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi di sini. Udah di depan teman-teman, TFS Ronin 225 dan hari ini bakalan kita telanjangin abis. Tapi sebelum nonton ditelanjangin, nonton dulu yang kemarin, yang kesan pertama dulu, impresi, icip-icip lah. Paling nggak tahu dulu highlightnya seperti apa, baru nonton video yang ini yang bakalan kita bugilin abis semuanya, telanjangin, angkat tangki, angkat jok, body kiri kanan. Pokoknya di mana yang bisa kita cabut. Jadi kita bakalan lihat rangka di dalam, modul-modul, sama wiringnya, cablingnya, semuanya kita bakalan kasih tahu semuanya. So, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe tentunya.
Teman-teman, kita udah telanjangin TVS Ronin 225, tapi sebelum kita ngomongin dalamnya seperti apa, chassis, cabling, modul-modul, posisi, dan mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, atau mungkin ada yang perlu diperhatikan lebih. Sebelum kita lanjut ke sana, seperti biasa, pesan sponsor dulu. Kali ini dari Verox, filter udara seumur hidup, nggak perlu ganti, satu buat selamanya. Bahan stainless steel 304 asli Jepang. Dan teman-teman udah pasti tahu lah ya, udah 10 tahun lebih loh Verox ada di market otomotif Indonesia. Yang gue pegang ini langsung buat si TVS Ronin. Jadi tinggal ganti aja yang standar, bahan kertas seperti ini. Ganti ke Verox, masa pakai langsung selamanya. Dan balik lagi, cc besar, asupan udaranya juga sebenarnya butuh lebih banyak biar mesinnya nggak cepet panas. Sama gasnya jauh lebih enteng lagi, akselerasi, tarikan lebih asik lagi. Oke, kalau misalnya mau atau mau coba, mau cek stok juga, langsung ya di deskripsi di bawah. Kita lanjut ngomongin si Ronin ini. Pertama dari chassis nih. Nih rangkanya dia ada kasih nama sendiri nih, Double Cradle Split Synchro Stiff. Wah gila tuh, panjang banget dah. DCSSS. Gila ya. Padahal bentuknya ya seperti ini aja gitu loh. Kalau kasih nama kan suka-suka yang punya brand motor lah ya. Oke, untuk rangka atau chassis ini memang baru banget ya modelnya. Dari semua motor yang udah pernah kita telanjangin, yang model seperti Ronin ini kan paling cuman si Royal Enfield, terus sama yang si Hunter. Jadi kalau dibanding-bandingin, ya ini baru sih buat yang model seperti ini. Tapi kalau untuk posisi dia punya desain, semuanya ini ciamik sudah pasti. Nggak perlu diragukan lagi lah ya. Kalau untuk rangka-rangka buatan dari buatan India TVS. Apalagi las-lasannya juga cakep. Sama dia ada tambahan plat. Platnya juga tebal banget loh nih di sebelah sini nih. Jadi ada dua. Tuh. Pipa ya di plat. Platnya ini kurang lebih hampir 3 mili. Kiri kanan. Sama bagian tengah juga dia ada batang lagi. Nah, engine mountingnya langsung atau dia punya di bawah nih, di sini nih. Gila. Jadi memang untuk rangka chassis itu pipa besi baja padat. Jadi bukan kayak gue ketok aja deh ya, biar kedengeran. Kalau nggak diketok, nggak bisa nih. Padat banget. Jadi bukan kaleng-kalengan nih. Ini knalpot lagi gue getok. Nih. Ya, kalau buat rangka chassis udah nggak perlu ragu lah. Nah, yang paling menarik adalah di bagian sini juga. Jadi pipa batang tengahnya itu dia nggak langsung plek gitu loh. Nggak langsung siku, ya kan. Ini adalah pipa seperti underbone sebenarnya. Tapi terbalik gitu loh. Kalau underbone kan ke bawah. Ini melengkungnya ke atas. Dari sini. Langsung masuk. Ya kan? Berarti apa ya? Upper bone ya. Ya pokoknya begitulah. Ini pipanya ke atas. Nah, yang di sini baru memang paling besar, the biggest chassisnya itu di sini rangkanya nih. Sampai di bagian ini. Ya, ini ya jalur masuknya juga ya. Semuanya jadi sini. Ini juga bukan cuman begini ya, enggak loh. Dia ini besi apa desainnya itu padat. Jadi memang ini ketutup sampai di bawah sini nih, ketutup semua. Dan las-lasannya juga semuanya memang juga tebel gitu. Jadi bukan kayak cuman di lasret udah hilang enggak. Ini di lasnya tebel sekali di sini. Semuanya las-lasan tebel sampai yang dalam sini juga sama. Memang kalau kita perhatikan lihat lebih lama ya, itu memang ya ada yang lagi heboh juga sih mesti. Ada sedikit silikat gitu loh, tapi tidak sebanyak yang ono gitu loh. Ini buktinya catnya masih nempel. Mirip-mirip kayak Yamaha yang kita bongkar juga ya, yang kita telanjangin gitu. Jadi memang ada sedikit bercak-bercak aja. Tapi di atas las-lasannya itu dicat dengan baik. Dan memang untuk chassis juga ini mirip kayak video kita minggu lalu yang Benelli. Jadi ada karetnya juga nih, penutup rangkanya nih. Tuh. Di sini di belakang. Ya, pipa rangka ini ketutup. Dan kalau kita lihat dari sini langsung, ini memang rangkanya itu pengecatannya dicelup. Karena lihat dari sini masih ada cat sampai ke dalam. Jelas sekali ya.
Lah, kita nggak perlu pakai kamera-kameraan masukin. Begitu udah telanjanginnya kita udah lihat kok, udah langsung, wah ini udah oke lah. Ini tidak di-endorse sama TVS. Nah, kita lanjut lagi ke bagian masih di rangka chassis deh ya. Ini swing arm juga. Kemarin kan cuma sebagian ya. Lihatnya kan bagian belakang doang tuh. Nah, ini begitu udah dibongkar baru kelihatan nih dalemannya nih. Tuh, swing armnya, las-lasannya, ya kan? Tebel banget, banyak gitu loh. Dan dia punya bahan material buat swing armnya juga itu tebel sekali, hampir setengah mili. Terus begitu udah kelihatan nih, begitu dibongkar, monosoknya, cara setel apa keras sama enggaknya itu di atas, baru kelihatan di sini. Mereknya Showa ya, jadi depan belakang tuh sama. Showbreaker depan upside down itu Showa, monosoknya juga Showa. Nah, posisi aki ada di sini. Akinya udah Amaron dong. Gila, itu pasti cranking ampere tinggi banget tuh. Yang paling menarik adalah waktu dibongkar copotin aki, itu kita melihat ada di sampingnya di sini nih. Tuh. Ini udah dibuka nih. Di bagian ecu ini memang menarik ya. Sebelumnya itu kayak di kondom di samping aki gitu. Ini begitu kita udah buka, kita baru tahu ini ada brand TE Connectivity nih. Begitu kita Google. Karena logonya sama dan ternyata base-nya itu adalah brand asal Amerika Serikat. Kebanyakannya dia punya distributor, resellernya tuh dan ship-nya tuh ke Amerika Serikat. Jadi ya buat ecunya ini kalau kita lihat websitenya itu juga penjualan sudah billion units. Wah gila, miliaran piece lah pokoknya khusus untuk pembuatan controller gitu loh. Menarik juga ya, berarti ini ecunya sadis nih, mantap. Terus kita ke bagian, wah hampir lupa. Ngomongin belakang dulu dikit lah, abisin baru kita ke depan ya. Ini kemarin kita tes jalan memang nggak begitu kedengeran. Tapi begitu sudah ditelanjangin dan nggak sengaja kesenggol, itu baru kedengeran banget. Nih. Tuh. Jadi kayak ada bunyi apa ya, besi prak-prak gitu loh di dalamnya tuh. Ini di dalamnya nih, di dalam knalpot gitu loh. Jelas banget ya, itulah mungkin jadi pertanyaan juga buat TVS kenapa ada bunyi knalpotnya di dalam. Untuk desain dia punya selang rem yang belakang kan simple ya, biasa gitu loh. Yang depan ini nih, kita ke depan sedikit, ini kalau misalnya dibelokin ke kanan ini agak menekuk sekali tuh, kayak kejepit di bagian sini. Memang teman-teman dari Ronin Riders juga ada yang info sih udah pakai jarak jauh dan aman gitu loh. Cuman kita belum tahu ya pemakaian jangka panjangnya seperti apa, karena memang unit kan juga baru ya, baru sebulan 2 bulan gitu. Dan unit yang kita terima ini juga plat nomor belum keluar, jadi memang kita nggak bisa bawa jalan jauh juga tuh. Kita maju ke depan, ini modul ABS. Modul ABS-nya karena kita yang cuman single ABS sebelah depan, jadi cuman ada 2 doang nih ininya nih tuh. Dan ini ABS-nya buatan manufacture by Continental, jadi ATE by Continental. Base perusahaannya di Prancis. Dan kalau kita stalking dia punya websitenya sama ya, kayak si Ecu ini juga mengklaim sudah menjual billion piece gitu. Jadi miliaran piece khusus untuk teknologi brakes, teknologi pengereman gitu. Di atasnya ini langsung turtle body. Turtle bodinya nggak terlalu panjang, dia pendek, kurang lebih 8 sentian, dan ini ada soketnya di sini juga. Ini brandnya Bosch juga. Untuk turtle bodinya tadi Del Orto, dan ini base-nya itu langsung di Italia, headquarters-nya. Gitu. Jadi ini banyak banget sebenarnya brand-brand ternama yang memang ahli di bidangnya. Kayak tadi kan ada Ecu, ABS, brakes, terus buat yang turtle body. Semuanya tuh memang company-company gede gitu yang memang diceplokin di motor Ronin ini. Dan sebelum gue lupa juga ini buat kiproknya, CDMAX ini adalah company asli langsung dari India, khusus memang buat kiprok sih. Gitulah. Untuk cabling semuanya rapi ya, dan ini anti panas, semuanya juga diisolasi. Ini kan kelihatan nih beredit juga kayak begini. Isolasi semua. Jalurnya juga ciamik sekali, dan untuk yang TVS Ronin 225 ini dia ada seperti kayak sekring pusat gitu loh. Ini yang juga kita nggak pernah lihat sebenarnya di motor-motor yang udah pernah kita telanjangin.
Ini sekring pusatnya di sini. Ini langsung serep. Sama yang buat ini nih. Tempat sekring juga. Sekring, serep. Tuh, udah ada tandanya semua. Dan tempat sekringnya unik ya. Ini temennya tadi ya, aki, sekring. Nah ini relay coil, terus ada flasher juga di sini satu. Hampir gua lupa sebutin juga, di bawahnya kiprok langsung ada coil. Coil TCI injeksinya besar sekali juga. Kayak apa ya? SYM Z14 ya. Coilnya nih, gede sekali ya. Dan ini soketnya berbeda sekali ya. Kalau yang kita sering telanjangin kan memang kan motor-motor matic kecil gitu, soketnya kan cuman kayak satu tembaga begitu. Kalau ini tuh udah soket mobil semuanya, soket-soketnya mobil semua. Jadi ini yang kita ketemuin juga di Ronin, mirip kayak si Panarea nih, soket yang unik juga. Di depan juga nanti ada sih. Sebelum kita pindah ke bagian sana juga, ini ada bom-boman 2 biji nih. Wah, granatnya ada 2 nih khusus Ronin karena cc-nya gede ya kan, 1, 2. Nah kita udah di bagian sebelah kiri dan gue lagi pegang ini sebenarnya tutup buat dinamo apa namanya, dinamo starter yang udah nggak kepake sebenarnya. Jadi dia posisi ada di sini nih. Tuh. Karena ini udah pakai ISG. Apa sih ISG? ISG tulisan itunya. Kan merek-merek brand bikin nama sendiri gitu loh ya kan. Pokoknya starter yang nggak ada suaranya gitu loh, yang nggak beletak gitu lah. Nah intinya itu. Nah untuk ngelihat kita kalau misalnya mau lihat dalemannya ini nih, kita mesti pertama ya buka covernya. Tapi kalau misalnya mau buka cover harus copotin si persnelingnya ini nih. Semuanya lah pokoknya dicopotin satu set nih. Copot semua ya kan, baru kelihatan. Dan karena ini memang unit masih baru, rantainya tuh kayak dikasih bedak gemuk gitu ya, banyak banget ya. Ya mungkin karena dia completely knockdown, yang satu set unit motor diimport gitu kan, tapi belum dirakit. Jadi biar nggak karatan kali ya selama di perjalanan nih, kan pakai kapal tuh laut. Jadi ya digemukin aja gitu loh semuanya. Nah, bagian arisan semua di sini nih, soket-soket ngumpul dan ya ini ada penutupnya seperti karet aja biasa gitu ya. Sama di sini langsung kelihatan sasisnya. Nah, ini adalah yang hawa tadi ya, yang ke box filter nih. Di video yang sebelum kita telanjangin kan gue ada bahas yang masalah isi bensinnya nggak boleh tangki penuh tuh. Nah, itu juga ada sebenarnya. Jadi balik lagi ke box filter gitu loh. Uapnya, uap bensin. Nah, ini ada di bawah tangki sih. Kita ke belakang, gearnya juga ini kita belum tahu pasti ini baja atau enggak, tapi kalau lihat sepintas itu kayak aluminium, kayak variasi gear set sekarang lah. Lalu untuk bahan chassis untuk dudukan nih footrest depan si rider ini juga tebal sekali dan solid sekali atau rigid lah. Jadi ini gede banget nih. Kalau kita pegang bagian dalamnya juga ada tulang-tulangannya juga, jadi bukan cuman kayak plat besi atau plat baja begitu doang ya. Nah ini memang ada sedikit juga bagian ini. Kalau di video yang kemarin kan kita cuma lihat sepintas ya. Begitu udah diteliti lagi, ini kayak ada bekas pilok gitu loh di bagian sini nih. Kita ngomongin lagi throttle body karena begitu kelihatan dari sebelah kiri, ini baru kelihatan sebenarnya bisa dibilang ini throttle body super pinter. Karena soket yang nempelnya itu biasanya kalau kita mau tanya-tanya cuma 2 atau 3. Ini banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soket langsung yang menempel di throttle bodinya nih. Nah sama di dalam throttle bodinya juga ini ada spidolan tanggal nih, masih baru loh nih. Kita ke bagian depan ya. Ini plastik. Jadi memang tutup blok atas. Sepintas kita pikir mungkin kayak besi babet gitu ya buat cover, ternyata ini plastik. Tuh. Sama ada satu lagi. Nah ini nih. Ini kita agak cukup kaget juga sih waktu ngelepasinnya ya. Jadi kirain tuh di kiri kanan tuh ada baut lagi gitu loh. Nggak taunya bautnya cuma satu dong di depan. Nih, yang di sini. Nah ini cuma pengait doang, ditancap langsung masuk sini. Jadi ini riskan banget, goyang banget sebenarnya. Karena bautnya cuma satu. Ya udah gitu juga. Plastik nempel di knalpot, panas kan, entahlah mungkin pemakaian jangka panjang mungkin bisa meleleh atau gimana ya, kita belum tahu ya.
Paling nggak kita kasih tahu dulu bahannya plastik di bagian situ. Sama untuk yang bagian sini nih. Nah, ini mengingatkan sama yang lagi viral sebenarnya, tapi memang bahannya ini jauh lebih tebal sih. Tidak ada silikat-silikatan, pas rasanya juga cakep, bagus, bautnya juga gede semua. Hal paling menarik lagi di TFS Ronin adalah semua komponen dari part-partnya itu ada barcode tempelannya. Lengkap banget dah. Jadi ya mungkin complete knockdown. Pabrik TFS di sini juga mungkin masih baru kan ya merakit si Ronin ini. Jadi ya memang harus disertakan biar nggak salah rakit gitu loh. Ataupun mungkin nanti begitu after sales mau servis ada kerusakan di mana lebih mudah dan mempercepat untuk pergantian spare part mana yang perlu diganti. Ini juga menarik sebenarnya buat baut pembuangan oli. Jadi desainnya itu kayak segitiga. Terus ada 3 buah baut kecil sama ada 1 baut tengah tuh yang buat pembuangan olinya. Nah ini menarik juga sih sebenarnya sih, karena kalau misalnya ini oblak ya atau perlu digedein gitu kan, lebih gampang sih ini cabut ini, atau mungkin nanti diakal-akalin juga sama platnya juga gitu loh. Dan memang posisi filter olinya juga di bawah. Filter olinya kalau kita baca di buku pedomannya itu pakai kawat yang dirajut. Wire mesh. Wah, mirip kayak Verox juga sebenarnya. Buat pergantian oli periodiknya, ini butuh 1,3 liter. Kalau misalnya kita kuras semua 1,5 ya. Kalau periodiknya 1,3 dan cukup kaget juga sih. Biasanya kan 2000 kilo sekali. Nah, kalau si TVS ini menarik nih, si Ronin. 6000 kilo sekali gitu loh. Dan dari TVS official memberikan servis gratis selama 1 tahun atau 3 kali. Masa in rain 6.000 sama 12.000 1 tahun. Terus buat garansi umum 1 tahun atau 12.000 km mana yang lebih capek duluan ya kan. Suspensi depan, suspensi belakang sama baterai aki itu juga sama 6 bulan. Garansi kelistrikan nih, kabel-kabel itu 2 tahun. Coil, flasher, speedometer, regulator, relay, pokoknya semua yang kelistrikan deh 2 tahun. Mesin itu 3 tahun atau 36.000 mana yang duluan tuh, piston, ring piston, crankshaft, valve, silinder, oil pump, starter motor, silinder head, camshaft, engine bearing, pokoknya yang urusan di mesin. Sama garansi buat injeksinya itu 5 tahun atau 50.000 kilo. Fuel pump, fuel injector, throttle body, ECU, oksigen sensor ya kan, sama thermal sensor. Gila, garansinya berani banget gitu loh. Nah, kesimpulan dari kita untuk TVS Ronin 225 ini adalah motor yang build quality-nya mumpuni banget. Banyak brand besar, company besar yang memang diceplokin di dalam. Ya, dari Prancis, dari Amerika, dari Italia gitu loh. Terus ada dari India sendiri nih. Kiproknya wow banget buat harga 34,9 225 cc. Gue ngulang-ngulang terus nih sebenarnya karena memang bagusnya di situ gitu loh. Dibandingin dengan brand lain yang bisa 38 baru dapat 150 cc. Udah gitu pergantian oli periodiknya juga menarik kan. 6 bulan sekali baru ganti. Lu 3 kali ke bengkel, gue baru sekali. Sorry bro ya kan. Buat kau mending nih, apalagi yang cuman mau beli motor tapi pikirin aduh, gue nanti jualnya lagi susah. Oh, itu kayaknya nggak masuk segmen buat si Ronin. Ini buat penikmat bener-bener motor beli untuk dinikmatin. Ronin 225 dari TVS. Oke, thank you udah nonton. Komen, share yang banyak, sama subscribe.